Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau mau cari waktu di mana ada kesempatan besar untuk selamat dari api neraka, Ramadan. Kalau mau cari waktu di mana ada kesempatan untuk masuk surga, Ramadan. Kalau mau cari waktu di mana setiap harinya bertambah kebaikan, Ramadan. Ramadan. Dan kemudian Nabi mengatakan juga, wa tughallu fihi syayatin, dan diikat pada bulan itu syaitan-syaitan. Diikat pada bulan itu syaitan-syaitan. Apa maksud diikat syaitan pada bulan itu? Karena syaitan itu memiliki pasukan yang sangat banyak. Dan ada pasukan yang memang dia sangat spesial dalam menggoda manusia. Membuat manusia malas, membuat manusia durhaka, dan segala macam lah. Maka pemimpin-pemimpin setan-setan yang sering sekali mengusik manusia, pada bulan itu diikat. Mereka nggak bisa keluar. Mereka dikurung di lautan. Terus kenapa masih ada orang yang berbuat dosa, masih ada orang yang bermaksiat? Itu karena dia sendiri sudah lebih ngerti daripada syaitan dalam berbuat dosa. Artinya sebetulnya kalau kita mau beramal soleh di bulan Ramadan, kita jauh lebih ringan. Karena kita tidak perlu dihalang-halangi oleh syaitan. Kita nggak perlu disusah-susahkan oleh syaitan. Tapi kalau ada juga yang udah Allah ikat, syaitan masih juga malas, masih juga berbuat dosa, itu berarti dia sudah sangat terlatih. Berarti dia udah diterbiah banget sama syaitan selama ini. Maka yang harus dia lakukan adalah taubat. Dan yang terakhir Nabi mengatakan, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Pada bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan malam itu, maka dia termasuk orang yang tidak mendapatkan kebaikan apa-apa. Ini kalimat penting nih. Karena membahas Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan udah sering. Tapi kalimat yang terakhir kata Nabi, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang gak mendapatkan kebaikan malam Lailatul Qadar, maka dia tidak mendapatkan apa-apa lagi. Jadi orang yang kehilangan Lailatul Qadar seperti kehilangan apapun dalam kehidupannya. Dia gak dapat apa-apa dalam hidup. Seperti itulah pentingnya Lailatul Qadar. Yang kehilangan Lailatul Qadar seperti gak dapat apa-apa dalam hidup. Ruginya tuh kayak gitu, rugi banget. Siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah, qiyamul lail, membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, dan seterusnya, maka dia seperti orang yang mendapatkan segalanya dalam hidup. Tahun lalu kita gak bisa beriktikaf karena pandemi. Maka alhamdulillah kita masih bisa bertemu Ramadan tahun ini, insya Allah. Maka dari itu, tahun ini gak boleh kita lewatkan iktikaf. Kalau kita gak bisa iktikaf full selama 10 malam atau 9 malam, minimal kita iktikaf pada malam harinya saja. Kalau gak bisa, full malam dan siang. Malam harinya saja. Kalau gak bisa malam harinya setiap malam pun, malam ganjilnya minimal. Kalau nggak bisa malam ganjilnya full, minimal sepertiga malam terakhir. Dari jam 1, jam 2 malam. Jam 1 paling telat lah. Kalau bisa dari awal malam, dari mulai ba'dal isya, setelah isya, itu lebih bagus. Kalau nggak bisa, sepertiga malam terakhir. Kalau nggak bisa juga, faqad hurim. Berarti dia nggak dapat apa-apa dalam hidup. Jangan sampai kehilangan. Nggak bisa full 10 hari, ambil malamnya saja. Gak bisa full setiap malam, ambil malam ganjil saja. Gak bisa full malam ganjil, ambil sepertiga malam terakhir di malam ganjil. Gak bisa juga, faqad hurim. Gak dapat apa-apa dalam hidup. Rugi.
Dia punya harta, nggak ada nilainya. Dia punya jabatan, nggak ada nilainya. Dia punya pengikut, followers, nggak ada nilainya. Pokoknya man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang nggak dapat malam kebaikan Lailatul Qadar, dia nggak dapat apa-apa. Kalau ada yang mau melakukan satu kebaikan yang nilainya lebih baik daripada kebaikan yang dilakukan selama 80 tahun lebih, itulah Lailatul Qadar. Kita mau sholat 2 rakaat, tapi 2 rakaat kita lebih baik daripada entah berapa ribu, berapa juta rakaat yang dilakukan selama 80 tahun lebih atau seumur hidup non-stop. Itulah 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Tadi kalimat terakhir yang diucapkan dalam khutbah Nabi itu adalah fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Pada bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi siapa yang pengen rasanya beribadah dengan misalnya kayak kita baca Al-Quran 1 ayat pada malam Lailatul Qadar. Kita baca 1 ayat, tapi nilainya lebih baik dari kita membaca Al-Quran seumur hidup non-stop, maka bacalah Al-Quran di malam Lailatul Qadar. 1 ayat lebih baik daripada membaca Al-Quran selama sepanjang hidup non-stop. Itulah Lailatul Qadar. Siapa yang pengen beristighfar? Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau doa Sayyidul Istighfar. Nah ini kayaknya perlu kita hafal dari sekarang. Doa Sayyidul Istighfar karena itu bagus banget. Kita baca pada malam Lailatul Qadar. Bahkan sepanjang bulan Ramadan kita baca doa itu. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafal doa itu, cari di internet Sayyidul Istighfar namanya, hafal. Lalu ketika kita membaca doa itu pada malam Lailatul Qadar, itu seperti bahkan lebih daripada kita beristighfar sepanjang hidup non-stop. Gak mungkin kan Allah gak mengampuni? Sepanjang hidup kita beristighfar, gak mungkin kan Allah gak mengampuni? 80 tahun. Ya Allah, ampunkanlah dosa saya selama 80 tahun. Itu masih kalah dengan sekali kita baca istighfar itu pada malam Lailatul Qadar. Makanya Nabi mengatakan, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, dia seperti nggak dapat kebaikan apa-apa dalam hidupnya. Tadi itulah hadis riwayat Imam Ahmad yang disampaikan Nabi dalam bentuk khutbah pada malam pertama Ramadan atau menjelang Ramadan, supaya para sahabat ngerasain betapa istimewanya tamu yang mau datang ini. Supaya kita tahu betapa istimewanya tamu yang mau datang ini. Jadi kita nggak sia-siain. Kita nggak ngelewatin kesempatan ini dengan lalai, malas, akhirnya nyesel. Mudah-mudahan beberapa nasihat yang tadi disampaikan ulama kepada kita ini menjadi booster, menjadi penyemangat agar kita bisa mendapatkan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terbaik dalam hidup kita. Ya Rabbi syukran, hadaita qalbi syukran.